Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan learning journal atau refleksi pembelajaran dari materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang macam-macam profesi dalam public speaking. Sebelum mempelajari materi ini, jujur, saya tuh menganggap bahwa public speaking itu hanya sebatas kemampuan berbicara di depan umum saja, teman-teman. Namun, setelah mempelajarinya, saya jadi lebih memahami bahwa public speaking itu merupakan keterampilan yang sangat luas dan memiliki peran penting dalam berbagai profesi di kehidupan sehari-hari. Hal ini tuh membuat saya menyadari bahwa kemampuan berbicara bukan hanya soal berani, tapi juga tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar dapat dipahami, diterima, dan bahkan memberikan pengaruh kepada orang lain. Pertama, saya mempelajari tentang Master of Ceremony atau MC. Dari materi ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa MC adalah sosok yang memegang kendali jalannya sebuah acara. MC bukan hanya membacakan susunan acara, tetapi juga harus mampu menghidupkan suasana, menjaga semangat audiens, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama acara berlangsung. Saya juga belajar bahwa seorang MC harus mempersiapkan diri dengan sangat baik, seperti memahami rundown acara, mengenali siapa audiensnya, mempelajari skrip, serta memperhatikan intonasi dan penampilan. Bahkan hal kecil seperti posisi berdiri dan cara berbicara juga sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, dari ini saya tuh menyadari bahwa menjadi MC itu nggak mudah gitu, karena membutuhkan kesiapan mental, kepercayaan diri, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah sewaktu-waktu gitu. Nah, kedua, saya tuh mempelajari tentang profesi reporter. Dari materi ini, saya memahami bahwa reporter itu memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mereka harus turun langsung ke lapangan untuk mencari fakta yang akurat, kemudian mengolahnya gitu menjadi sebuah berita yang jelas dan dapat dipercaya. Nah, selain itu, seorang reporter juga harus mampu menentukan inti dari sebuah peristiwa, menulis berita dengan baik, serta menyampaikan secara langsung atau melalui rekaman. Hal ini tuh membuat saya sadar gitu bahwa menjadi reporter itu nggak hanya membutuhkan kemampuan berbicara gitu, tapi juga keberanian, ketelitian, dan juga tanggung jawab yang tinggi. Saya juga menyadari bahwa di era sekarang informasi itu sangat mudah tersebar gitu. Oleh karena itu, peran reporter sangat penting agar masyarakat itu mendapatkan informasi yang benar, bukan hoax atau informasi yang keliru gitu. Nah, selanjutnya saya tuh mempelajari tentang penyiar radio. Menurut saya, profesi ini tuh cukup menarik karena penyiar hanya mengandalkan suara untuk berkomunikasi dengan pendengar. Tidak ada bantuan visual, sehingga penyiar ini harus benar-benar mampu mengolah suara agar tetap menarik dan tidak membosankan. Nah, dari materi ini saya tuh belajar bahwa seorang penyiar harus memiliki wawasan yang luas, sense of musik, kemampuan mengatur napas, serta ekspresi suara yang baik. Selain itu, penyiar juga harus mampu membangun imajinasi pendengar, seolah-olah pendengar itu bisa merasakan apa yang sedang disampaikan. Hal ini tuh membuat saya menyadari gitu bahwa komunikasi itu tidak selalu harus dilihat, tapi juga bisa dirasakan melalui suara yang penuh ekspresi dan makna. Nah, terakhir, saya tuh mempelajari tentang penyuluh agama atau dai. Nah, profesi ini kan menurut saya tuh sangat mulia ya, karena memiliki peran dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Seorang dai itu nggak hanya bertugas menyampaikan materi dakwah, tapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilakunya. Saya juga memahami bahwa seorang penyuluh agama itu harus memiliki beberapa kompetensi seperti ilmu keagamaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dari sini, saya merasa bahwa menjadi seorang dai itu bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, tapi juga tentang bagaimana seorang mampu menyentuh hati, memberikan pemahaman, serta mengajak kepada kebaikan dengan cara yang bijak dan penuh hikmat. Dari keseluruhan materi yang telah dipelajari, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap profesi dalam public speaking memiliki keunikan dan tantangan masing-masing. Namun, semuanya itu memiliki satu kesamaan, yaitu pentingnya kemampuan komunikasi yang efektif, jelas, dan mampu menarik perhatian audiens. Nah, refleksi pribadi saya, materi itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap cara pandang saya tentang public speaking. Saya tuh menjadi lebih sadar bahwa kemampuan ini sangat penting untuk masa depan gitu, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Saya juga merasa bahwa saya itu masih perlu banyak belajar dan berlatih gitu, terutama dalam hal kepercayaan diri, pengaturan intonasi, serta cara menyampaikan pesan agar lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, kedepannya saya tuh berharap bisa lebih berani gitu untuk tampil di depan umum, mencoba berbagai peran dalam public speaking, serta
terus mengembangkan kemampuan komunikasi saya secara bertahap gitu ya. Karena saya tuh percaya gitu, kemampuan berbicara yang baik itu bukan hanya akan membantu kita menyampaikan ide, tapi juga membuka banyak peluang dalam kehidupan. Nah, mungkin itu saja learning journal yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.